أحيا من سجل فجانهم وعشبهم مأكول لا إله إلا ذا الشتاء والصيف يضرب المثل من جبال الخوب لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم رأيت الذي يكذب بالدين والحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر إذا جاء النصر ومن تدخل من أفواجه لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبتنا بما تب ما أغنى عنكم ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب في شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله في صدور الناس من الجن والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والذين يؤمنون ما أنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله وصل عليه وسلم عليه وسلم اللهم صل على محمد وبكل رب من القرآن راحة ونجم من القرآن نعمة وسوس من القرآن ثباتا ورب من القرآن وبالفتح من القرآن بركة وإيمانا وبالباء بهاء وضيافا وجلالا وبالحكم وحياء بالخائف شؤما وخشية وبالدهر دولة ودليلا وبذلد نوة وصداقة وبالدار نوما ودنا بالضيف طاعة ونهارا وبالضاء ظفرا وضرابا وبالعين يوم وأمر بلغنا والبيب والجول والجل وبالوامثل بالهاء مدا وإذايا وبالياء يسرا ويقينا اللهم قد أوضع عند تلاوة القرآن أو قسم أو سرعة أو زيغ اللسان أو رب بغير وقور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran 30 juz yang telah dibacakan oleh rombongan pembaca inti Fadlil Quran. Yang selanjutnya Al-Quran yang akan dibawakan oleh Imam Masjid Agung Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustadz Haji Isnaini Ustadz Kudus, yang akan mengambil surat Al-Baqarah 165. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ربك يبين لنا ما لونها إنه يقول إنها بقرة صفراء صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita ternyata sangat ditentukan dengan mindset bahwa belum lengkap kalau kita hanya melihat keteladanan pendahulu kita, tapi juga harus kita dengar nasihat, tutur kata yang baik, dan dilengkapi dengan diskusi-diskusi sehat dan belajar menghargai tentang perbedaan-perbedaan. Bagaimana persepsi, orientasi, dan mindset kita di dalam beragama, di dalam menjalani kehidupan ini, kami persilahkan Bapak Ustadz Insinyur Haji Ahmad Wahyudi SHMH untuk menjelaskan sesuai dengan tema lanjutan dari Pondok Bina minggu kemarin. Kepada beliau disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li rabbina al-azimil jalil. Shalatan wassalaman li rasulih Muhammadinil hadid jalil. Wa ala alihi wa sahbihi afdhalil qanatil amma ba'du. Sayyidul Haja yang saya hormati, Bapak Askar dan sahabat kami Bapak Muhammad Ikram, hadir nggak Pak Ikram? Oh, alhamdulillah, sahabat lama ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, para tokoh dan undangan yang berbahagia. Kesempatan minggu yang lalu kita di Pondok Bina menyampaikan bahwa ternyata setelah kita bedah di dalam Al-Quran itu, sholat itu tidak hanya cukup hanya menetapi waktunya, tidak cukup hanya memenuhi syarat rukun sunnahnya, tetapi ada persyaratan-persyaratan yang lain yang melengkapinya. Kalau saya singkat ini H2U, hanya dua, U-nya satu. H yang dua itu adalah hablum minallah dan hablum minannas, dan U-nya itu orientasi. Hablum minallahnya itu ketika menyebut alladzina hum ala sholatihim daim, itu hablum minallah. Ketika kemudian alladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun, ini hablum minannas, sedekah dan memberi. Ketika kemudian alladzina yusaddiquna biyaumiddin, ini orientasi. Orientasi itu kecenderungan untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan kita ini adalah hari akhir. Hari akhir itu adalah kematian nanti. Itu harus menjadi tujuan.
Maka kesimpulan dari di Pondok Bina adalah H2U, yaitu hablum minallah, hablum minan nas, tapi harus benar orientasinya. Kelemahan-kelemahan yang ditangkap oleh kelompok lain di luar Islam, selain kekuatan yang kita miliki, Islam dan umat Islam sulit dipengaruhi untuk masuk kepada paham, akidah, bahkan agama orang lain. Itu difahami oleh orang-orang di seluruh dunia ini. Dan kita ini adalah umat Islam terbesar seluruh dunia. 85% dari seluruh jumlah penduduk di seluruh Indonesia ini. Yang 85% itu lebih besar daripada penduduk di setiap negara Islam di dunia. Itu Indonesia. Maka kemudian Eropa mengkhawatirkan Indonesia ini akan memimpin dunia. Tetapi kemudian kekhawatiran itu sudah diselesaikan oleh orang-orang Eropa karena kesalahan-kesalahan bangsa kita ini membangun mindset. Mindset itu apa? Mindset itu tumpukan dan susunan ilmu, pengetahuan, cara berpikir yang kemudian itu mempengaruhi cara dia untuk melihat sesuatu dan melihat kemudian tujuan-tujuannya. Kalau mindset kita melihat agama salah, kalau orientasi kita melihat agama itu salah, persepsi atau cara pandang kita melihat agama itu salah, maka perilaku kita menjadi salah. Maka perangnya kemudian adalah perang orientasi, bukan melalui pedang, bukan melalui senjata. Orang-orang di luar Indonesia memerangi orang Indonesia dengan perang orientasi, menggeser perilaku, menggeser cara pandang, menggeser cara berpikir. Maka kemudian ulama-ulama dan tokoh-tokoh besar menyadari tentang ini, mengembalikan mindset kita harus mindset Quran. Orientasi kita harus berorientasi Quran. Kalau tidak berorientasi Quran, menjadi salah kita. Contoh misalnya tentang ibadah, kita selalu memberikan doktrin-doktrin kepada anak-anak kita, santri-santri kita, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ayat ini terkenal. Tidak aku ciptakan jin dan manusia wal insa illa liya'budun, kecuali beribadah. Kalau ini kemudian tekanannya sangat kuat, maka kita akan menjadi orang Islam yang taat ibadah dan kontennya, maksudnya hanya ibadah, sujud, sholat, mengaji, baca Quran. Selesai di situ. Tahlilan, manakiban, yasinan. Selesai di situ. Kalau konten yang dimaksud ini. Tetapi kalau kita baca yang lain, di Al-Quran yang lain, yang sering kita tinggalkan, maka sebenarnya ini ja'ilum fil ardi khalifah. Selain kita ini diciptakan oleh Allah untuk illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah, maka mindset kita harus dirubah bahwa Al-Quran menghendaki kita ini khalifah, pemimpin. Tidak hanya beribadah, tidak hanya sujud sholat saja, harus memimpin. Harus memimpin rumah tangga, harus memimpin daerah, harus memimpin negara, harus memimpin dunia. Islam adalah pemimpin dunia. Tidak cukup dengan zikir saja. Benar memang kita tujuannya ibadah, benar. Tetapi kemudian ada khalifah, kekhalifahan di situ, kepemimpinan, bahwa umat Islam, seorang mukmin harus jadi pemimpin di dunia. Aturan-aturan tentang kepemimpinan dan keibadahan, dua sendi, dua kaki ini, double track ini harus seimbang, harus ada kesinambungan, harus ada keseimbangan. Kalau tidak, kita terlalu banyak ditekan menjadi pemimpin, meninggalkan ibadah. Kalau kita terlalu banyak didoktrin tentang ibadah saja yang bersifat ubudiyah, bukan muamalah, kita ini hanya seorang tasawuf saja yang meninggalkan kehidupan dunia tanpa mengatur dan memelihara dunia. Kita hanya mempersiapkan akhirat dalam satu sisi, tetapi kita tidak mempersiapkan sebenarnya dunia ini untuk mengembangkan Islam. Mindset kita hari ini harus dirubah tentang keibadahan dan fungsi tugas kita di dunia, yaitu sebagai orang yang diwajibkan untuk ibadah,
Tetapi kita harus kemudian, kita ini harus memimpin. Contoh, kemarin ada diskusi kita dengan beberapa kepala sekolah. Negara ini lagi bingung memperbaiki bangsa ini dari mana. Korupsi sudah merajalela di mana-mana. Ibadah sudah ditinggalkan. Banyak orang melakukan kemaksiatan. Melalui di mana? Melalui dari perbaikan dan membangun karakter. Ketika diskusi karakter, ketika didiskusikan karakter kepribadian bangsa, kemudian para bapak kepala sekolah mengatakan, dari mana sumbernya? Dari budaya bangsa. Budaya bangsa seperti apa? Kebingungan karena terlalu banyaknya. Coba kita kembali kepada preambul Undang-Undang Dasar 45 dan kembali kepada Al-Quran. Budaya bangsa itu seperti apa? Sangat berani pendiri bangsa ini, Founding Fathers ini, menyatakan dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan ini berkat rahmat Allah. Itu adalah karakter bangsa. Itu adalah budaya bangsa. Bahwa kemerdekaan ini adalah berkat rahmatnya Allah. Allah yang disebut, tidak Tuhan yang lain. Rahmat yang disebut, bukan yang lain. Ini karakter bangsa. Berani menyatakan jati dirinya sebagai khalifah dan sekaligus orang yang beribadah dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang kuat, yang sangat cinta kepada Allah. Buktinya pemimpin-pemimpin kita yang berkarakter sangat cinta kepada Allah. Undang-undang dasar kita preambulnya berbunyi berkat rahmat Allah. Itu meniadakan Tuhan yang lain. Itu karakter bangsa. Itu karakter bangsa itu. Coba, kenapa tidak kembali ke sana? Itu karakter bangsa kita ini. Itu Al-Quran. Rahmat sekarang. Rahmat di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45. Apa rahmat itu? Laqad ja'akum ma'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah. Kata Allah dalam Al-Quran, sungguh aku telah mendatangkan mau'idah. Apa itu Al-Quran? Wa shifaa'un lima fis sudur. Apa itu Al-Quran? Syifa, obat. Wa hudan, petunjuk. Wa rahmah. Rahmah ini Al-Quran. Maka ketika disebut di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 berkat rahmat, yang dimaksud Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu rahmah. Rahmah itu apa? Al-Quran. Karena khuluquhul Quran. Maka ketika preambul Undang-Undang Dasar menyebut berkat rahmat itu Al-Quran, Allah itu Tuhan. Itu karakter bangsa. Itu mindset pendiri negara ini. Betul sudah mindsetnya. Fondasi berbangsa itu adalah agama. Pijakan hidup pandangan kita Al-Quran. Ini sekarang digeser, Pak. Digeser dengan isu demokrasi, digeser dengan HAM, digeser dengan macam-macam. Digeser. Maka umat Islam harus memperbaiki mindset. Itu yang paling ditakutkan oleh dunia. Kalau sampai mindset bangsa Indonesia itu benar, berpijak kepada Al-Quran dan Allah, maka dunia ini akan menyatakan pemimpinnya adalah Indonesia. Itu tentang ketauhidan, tentang keibadahan. Sekarang tentang pandangan dunia. Kita kadang-kadang telah banyak keliru melihat. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin dan seterusnya. Zuyyin itu artinya Allah memberikan kenikmatan, hiasan. Di mata kita ini ada hiasan. Ini karunia dari Allah. Jadi jangan sampai menganggap senang kepada harta salah. Senang kepada harta itu karunia. Senang kepada lawan jenis itu karunia. Senang kepada perempuan itu karunia. Senang kepada anak itu karunia. Wal qanatiril muqantarati, senang kepada harta benda karunia. Wal khairil musawwamati, senang kepada kendaraan yang mewah itu karunia. Itu karunia dari Allah. Wal an'am, senang kepada peternakan. Wal harth, senang kepada sawah. Pak Haji Ikram ini waktu DPR belinya sawah terus. Beli sapi, beli kambing. Itu kesenangan. Boleh, itu karunia.
Dan yang membuat mata kita senang kepada harta itu bukan setan. Ini mindset harus diperbaiki. Kalau ada orang senang kepada harta, bukan setan. Kalau ada orang senang kepada kendaraan mewah, bukan setan itu. Zuyyin itu yang memberi adalah Allah, tetapi kemudian dibatasi oleh Allah. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Kesenangan yang aku berikan berupa harta itu, kedudukan itu, jabatan itu, dan seluruh atribut-atributnya itu, mata itu kesenangan sementara di dunia. Wallahu, dan Allah inda husnul ma'ab, dan Allah adalah kesenangan yang hakiki. Orang Islam harus kaya kemudian. Orang Islam harus tekun berjuang untuk mencari ekonomi, itu mindset. Tidak boleh bersaing, kalah bersaing dengan yang lain, tidak boleh. Kita tidak boleh hanya jadi buruh, kita harus jadi pemimpin. Tetapi kemudian kekayaan yang kita miliki harus bisa menghantarkan kita hidup nanti di akhir. Nah, itu mindsetnya. Jadi jangan terus diam, yang penting katanya mati, sampai deh. Keliru. Islam tidak begitu. Salah itu Pak kalau begitu. Nah, ini harus diimbangi. Kecintaan kepada harta ini harus diimbangi. Apa imbangannya adalah orientasi kita harus benar. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kita ini jadi orang-orang yang melupakan Allah. Boleh cinta kepada harta benda, asalkan jangan melupakan Allah. Boleh kita senang kepada kekayaan, asal jangan melupakan Allah. Kayaknya di Al-Quran di surat yang lain disebutkan. Tadi itu ayatnya yang saya maksud 165, tapi yang dibaca 65 tadi. Wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Jangan kita mencintai harta. Nah, ini batasannya. Karunia berupa kesenangan kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada dunia ini, jangan melampaui batas. Yuhibbunahum kahubbillah. Jangan sampai seimbang, bahkan yuhibbunahum kahubbillah. Senangnya sama dengan senangnya kepada Allah. Tidak boleh. Harus asyaddu hubban lillah. Harus lebih cinta kepada Allah. Itu mindset sudah mulai diperbaiki dalam melihat kehidupan harta, dunia, dan seterusnya ini. Ini para bapak, ibu yang saya hormati. Jadi sebagai umat Islam itu harus memperbaiki. Tak cukup kita ini. Contoh lagi, kesalahan-kesalahan kita di dalam menyajikan Islam kepada umat. Islam hanya disajikan satu sisi, fikih saja, hukum saja. Islam itu tidak hanya hukum. Islam itu ada akidah. Islam itu ada akhlak. Akhlak saja tidak cukup. Wis sing penting sopan. Apik nang wong tuwa, tapi gak sembahyang. Ya bisa. Wis lah sing penting sholat, tekun ngaji ya wis. Gak usah ngurusi tonggo. Gak bisa. Orientasi kita ke akhirat, tapi perilaku kita perilaku dunia. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Coba. Iki wal yaumil akhir. Barang siapa yang mencintai Allah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan punya orientasi akhirat, fal yukrim dhaifahu. Harus dia itu menghormati dan menghargai tamu. Apa hubungannya akhirat dengan tamu? Fal yukrim jarahu. Apa hubungannya dengan tetangga? Jadi orang yang punya orientasi akhirat itu harus baik sama tetangganya, harus juga baik kepada sahabatnya, harus juga baik kepada tamunya. Apa hubungannya ini? Ini adalah mindset yang disiapkan oleh Allah agar kita sempurna. Jadi Islam itu tidak hanya hukum, ada tata krama dan ada akhlak. Akhlak tidak cukup, harus ada tauhid, harus ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana Pak? Bu, mulai hari ini kita harus mau menerima perbedaan. Kalau kita tidak mau menerima perbedaan,
kita tidak akan pernah menjadi bangsa yang besar. Nabi dihadapkan kepada perbedaan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy, bukan hanya perbedaan tauhid, perbedaan budaya, kebiasaan, cara pandang, perbedaan gaya, perbedaan segala macamnya berbeda. Dihadapkan dengan perbedaan, Nabi dengan santun, dengan cara mengajak. Kalau kita tidak siap dengan perbedaan, selalu menutup perbedaan, sempit pikiran kita, tidak akan pernah terbentuk mindset. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus membuka ruang diskusi. Harus ada diskusi-diskusi. Anak kita ini harus diajak diskusi. Tidak cukup dengan doktrin dan dogma, harus ada diskusi. Agama itu didiskusikan. Salah kalau ada orang mengatakan, jangan debat-debat tentang agama. Salah. Al-Quran mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Agama itu, ilmu-ilmu agama bisa didiskusikan, diperdebatkan, boleh, asalkan billati hiya ahsan, harus dengan baik. Kita kan tidak, berbeda sedikit dimusuhi, kalau perlu diancam neraka. Radikalisme, fundamentalisme yang akhirnya melahirkan kelompok-kelompok keras itu, penyebabnya tidak ada ruang yang terbuka untuk diskusi. Yang ketiga, kita harus memperbanyak persahabatan. Dengan siapapun harus bersahabat. Kalau kita ingin merubah wajah umat Islam ini menjadi pemimpin dunia, harus banyak sahabat, Pak. Yang keempat, kita harus jadi teladan. Kita ini loh harus jadi teladan. Kita ini kan tidak, kita ini mencontoh kehidupan telenovela, mencontoh kehidupan artis. Kita ini mencontoh kehidupan orang barat, cara berpakaian anak-anak kita, cara bergaulnya, cara berpacarannya, cara kehidupannya, sakofahnya, budayanya. Kita ini mencontoh, bukan jadi contoh. Padahal Allah itu meminta, mengharap, dan menyuruh, memerintah kepada kita ini harus jadi contoh dunia. Harus jadi contoh, tapi kita mencontoh. Ini harus dirubah sekarang ini. Pikiran kita hari ini, kalau bangsa kita ingin besar, pengajian kita ingin besar, umat Islam ini akan besar apabila kita ini melahirkan keteladanan. Sekarang sudah sulit mencari keteladanan, Pak. Teladan kita ini siapa sekarang? Tokohnya diteladani, diikuti, dileret. Maka kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Mari kita membangun keteladanan. Sebagaimana preambul yang saya sebut tadi. Coba bayangkan apa alasannya waktu itu pemimpin-pemimpin bangsa kita ini menetapkan dalam satu dokumen resmi negara berkat rahmat Allah, dan tidak ada yang protes. Satupun orang Nasrani nggak protes, nggak disebut Tuhannya. Orang Hindu nggak protes, padahal Hindu itu bukan Allah. Jelas itu, nggak protes. Kenapa? Keberanian dan kesungguhan dia patuh kepada Allah, dan kecintaannya melebihi kecintaan terhadap yang lain. Itu pemimpin-pemimpin kita, itu teladan kita itu. Dari mana keteladanan yang diambil oleh founding fathers kita ini? Dari para ulama. Ulama dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Jadi luar biasa umat Islam. Sekarang bergeser, Pak. Sekarang ini bergeser. Itu Bapak yang saya hormati. Maka kesempatan pada hari ini, kita ini harus merubah mind. Mohon maaf kalau saya menerjemahkan satu-satu, bukan berarti menganggap Bapak nggak ngerti, enggak. Mind itu artinya kumpulan pikiran-pikiran yang ada di otak kita. Artinya ilmu. Coba, ketika Adam dilahirkan, lalu dipertandingkan dengan malaikat, yang diinjeksi pertama kali apa? Ilmu. Itu mindset. Lahirnya Nabi Adam ke muka bumi, lalu mendapat tantangan dari malaikat. Cara melawan malaikat, menghadapi malaikat, menghadapi tantangan dan rintangan penolakan malaikat, dilawan dengan ilmu.
Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Dilawan dengan ilmu. Kalau kita ingin menjadi khalifah di bumi ini harus dengan ilmu. Tidak bisa tidak, harus dengan ilmu. Tapi ilmu tidak cukup. Harus dengan ilmu. Kumpulan ilmu pengetahuan yang ada di benak kita lalu tersusun dengan rapi, itu namanya mindset. Seperti apa susunannya? Di bawah sendiri fondasinya harus akidah, harus keyakinan kepada Allah, harus keimanan. Karena Nabi Adam sebelum diberi ilmu terlebih dahulu diberi iman. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh. Ketika ruh ditiupkan oleh Allah kepada jasad bashar min tin yang terbuat dari tin itu, ruhnya Nabi Adam itu diisi dulu dengan iman. Kata Allah fi qulubihimul iman. Maka anak-anak kita yang nanti akan mendapatkan ilmu agama, ilmu umum, fondasinya harus keimanan. Kalau kakinya itu iman, hatinya terpancar sinar keimanan, otaknya cerdas, baru terbentuk mindset. Kalau istilah Pak Ilyas tadi, tidak cukup dengan kognitif, tapi harus afektif, penghayatan. Lalu adalah kemudian psikomotorik. Islam tidak cukup dengan pengetahuan, tetapi harus dengan penghayatan. Tidak cukup dengan penghayatan, harus ada gerakan, harus ada perbuatan. Kita harus terus-menerus berdakwah. Kita harus terus-menerus berdakwah. Ada yang kadang-kadang mencurigai pengajian kita, mas itu politik. Ini kesalahan mindset, Pak. Kalau Islam tidak berpolitik, sekali lagi saya katakan, kalau Islam tidak berpolitik, maka Islam akan digerus di dunia ini. Hancur. Yang mengatakan bahwa jangan berpolitik itu adalah kelompok-kelompok yang menghendaki hancurnya Islam. Coba seandainya Soekarno, lalu Muhammad Yamin, lalu fadil-fadil kita yang lain tidak menyampaikan di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 berkat rahmat Allah, ini keputusan apa? Keputusan apa ya? Politik. Keputusan politik. Kalau kita narik diri dari politik, yang menguasai negara dan dunia ini adalah orang-orang kafir. Kalau Islam tidak mau dan anti terhadap politik, yang menguasai dunia ini, yang mengatur keuangan ini, yang menentukan kebijakan dan budaya ini adalah orang-orang kafir. Kalau kita hanya menganggap Islam itu yang penting ubudiyah saja. Tapi sebaliknya, kalau ada yang terlalu cenderung kepada politik, Islam terlalu politik-politikan, maka kita akan bernafsu menguasai dunia. Isinya adalah orang-orang yang tidak beribadah. Maka harus seimbang. Nabi itu presiden. Nabi itu presiden loh Pak. Presiden Nabi. Tidak akan ada Amerika yang sekarang menguasai dunia tanpa Andalusia. Karena Amerika itu mencontoh kehidupan Cordoba, Andalusia, yang 500 tahun menjadi negara Islam dan menguasai dunia. Tidak akan ada Cordoba, Andalusia, dan termasuk Turki, tidak akan ada tanpa ada Madinah. Ini urut-urutannya. Karena negara pertama di dunia yang didirikan oleh Nabi besar Muhammad SAW adalah negara Madinah, dan presiden pertama dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak akan ada Madinah tanpa ada Masjidil Haram. Tidak akan ada Masjidil Haram atau Ka'bah tanpa ada Ibrahim. Tidak akan ada itu semua tanpa Nabi Adam. Tidak akan ada semua kehidupan ini tanpa nur Nabi besar Muhammad SAW. Itu mindsetnya begitu Pak. Kita itu harus kafah, harus utuh melihat Islam itu. Kapan kita beribadah, kapan sebagai khalifah.
jangan dicampur aduk. Yang tidak boleh adalah ketika mendahulukan kepentingan yang lain lalu meninggalkan kecintaan kepada Allah. Anak kita harus dikasih double track tadi itu. Track yang pertama adalah kecerdasan spiritualnya, track yang kedua adalah kecerdasan intelektualnya. Mau jadi pemimpin, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi apa saja, kalau fondasi agamanya kuat, kalau mindset pikirannya itu berisi ilmu pengetahuan, insya Allah akan menjadi manusia yang hebat, yang akan dihargai dan disegani di dunia. Mudah-mudahan pengajian kita ini para jamaah yang dirahmati Allah, ini karena pengajiannya pengajian Quran, Hotmil Quran. Quran itu tibyanan likulli syai'. Coba bahasa ini aja sudah berat, Pak. Quran itu tibyanan likulli syai', yaitu penjelas, penerang, solusi, penyelesai segala macam urusan. Berarti yang bisa menyelesaikan panggung kehidupan ini dengan segala macam problematikanya adalah Al-Qur'an. Siapa yang mereka? Orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Tapi pertanyaannya, sebelum saya hari, pertanyaannya, kenapa banyak orang Islam tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri? Padahal dia yakin sama Al-Qur'an. Jangankan masalah negara, jangankan masalah masyarakat, masalahnya sendiri dia tidak bisa menyelesaikan. Padahal Al-Qur'an itu syifa'un lima fi sudur, hudan tibyanan likulli syai', penjelas, rahmat. Kenapa tidak bisa menyelesaikan? Karena kita separuh memahami Al-Qur'an itu, seperempat memahami Al-Qur'an itu, tidak utuh menjalankan isi kandungan Al-Qur'an. Kalau utuh, Al-Qur'an dijadikan konsep untuk menyelesaikan segala macam urusan masalahnya, itu baru umat Islam. Itu baru umat Islam. Tadi ada pertanyaan begini, Pak, saya banyak masalah, kok bisa diselesaikan dengan sedekah? Apa hubungannya? Kalau banyak masalah, banyaklah bersedekah. Apa hubungannya? Al-Quran telah menjamin orang yang senang memberi pasti akan dimudahkan oleh Allah, dan itu solusi. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang suka memberi itu solusi untuk menyelesaikan masalah. Kalau umat Islam yakin kepada Al-Quran, ketika banyak masalah, banyak yang memberi. Itu solusi. Kalau kita tidak suka memberi, berarti kita ini mendapatkan kesulitan. Itu solusi. Solusinya adalah memberi. Tapi banyak yang orang mengatakan bahwa kalau banyak masalah, kita cukup berzikir saja. Betul, berzikir betul, betul, gak salah. Tapi kurang lengkap kalau tidak memberi. Karena Al-Quran itu selain berzikir, sujud, tahajud di malam hari, lalu sholat hajat, minta kepada Allah, ini hablum minallahnya, tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan hablum minannas. Penyelesaian masalah itu menjadi penting kalau kita minta kepada Allah. Tapi nggak cukup kalau hanya minta kepada Allah, kalau kita tidak kemudian memperhatikan orang lain. Itu duanya. Kedua-duanya tidak akan menjadi penyelesai kalau kita tidak bertujuan niat memberinya dan niat ibadahnya itu karena Allah, untuk keselamatan di akhirat. Itu para bapak ibu yang saya hormati. Maka kemudian di Al-Quran, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Wal tanzur, perhatikan nafsun, apa pada dirimu sendiri. Perhatikan dirimu sendiri. Ma qaddamat lighadin, apa yang telah kau persiapkan untuk masa depanmu nanti di akhirat. Inilah mindset yang benar menurut ajaran Al-Quran, bukan menurut pembicara, tetapi menurut Al-Quran. Jadi mindset yang benar adalah mindset Quran. Quran yang benar adalah yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita ingin memahami Al-Quran yang benar, memahamilah Nabi besar. Kalau ingin memahami Nabi besar Muhammad SAW,
Kita harus banyak bertanya kepada ulama-ulama kita, orang-orang yang alim-alim yang mengetahui tentang bagaimana isi dan kandungan Al-Quran. Dan karena ini adalah hari di mana Pak Askar tasyakuran atas anaknya yang telah diwisuda, ini bekalnya bukan hanya cukup mengucap alhamdulillah Pak Askar. Mudah-mudahan anaknya Pak Askar ini adalah orang-orang yang fondasi tauhidnya kuat, berpikir cerdas, hatinya berisi dengan iman, lalu menyebarkan agama Islam. Tanpa itu tidak ada artinya kehidupan kita ini. Kurang 5 tahun atau 10 tahun lagi kita akan dikubur. Kurang 5 tahun atau 10 tahun lagi kita akan dikubur. Yang tua-tua kurang 5 tahun, yang setengah tua kurang 10 tahun, yang agak muda kurang 15 tahun, yang sangat muda kurang 20 tahun. Sangat pendek waktu itu. Kalau waktu ini tidak kita manfaatkan untuk kepentingan dua-duanya tadi, ibadah dan menjadi pemimpin, ketinggalan zaman. Kita akan terlambat dan kita akan sadar. Mudah-mudahan kesadaran kita tidak waktu di sakaratul maut. Banyak orang sadar di saat sakaratul maut, dan ada orang yang sadar di saat di dalam kuburan. Ada apa? Orang sadar tentang kesalahannya di dunia di saat di dalam alam kubur. Kesadarannya itu di saat di dalam kubur. Lau anna lana karrotan fanakuna minal mu'minin. Ketika dikubur di dalam, ketika melihat kegelapan kubur, dia lalu melihat, ditonton kehidupan dunianya dulu mulai kecil sampai besar. Ketika melihat dia itu salah, lalu kubur ini ternyata tempat benar-benar tempat pembalasan, dia mengatakan, lau anna lana karrotan, ya Allah seandainya kau kembalikan aku ke dunia, fanakuna minal mu'minin, aku janji aku jadi orang mukmin. Itu sadarnya ketika dikubur. Wong yang sadar mau sakaratul maut aja gak diterima, apalagi yang di kuburan. Mumpung masih ada waktu 5 tahun, mumpung masih ada waktu 10 tahun. Ustadz Ali ini usianya 59, belum 60 tahun diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini padahal ada yang 60 lebih sekarang. Pak Asma'i 60 lebih, 62. Kita kirim Fatihah dulu kepada Habib Ali Zainal Abidin. Mudah-mudahan diterangkan dan diterima seluruh amalnya Allah. Beliau adalah pendakwah yang tiap hari hanya berpikir tentang dakwah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Ternyata nggak tunggu 60 tahun Ustadz Ali, 59 tahun berangkat. Jadi yang 60 tahun lebih sudah ya. Kalau saya kurang 20 tahun. Haji Ikram ya akhir tahun. Guyon Pak Haji. Mudah-mudahan akhir tahun 10 tahun yang akan datang. Yang selamat hanya orang yang tergopoh-gopoh ma'qaddamat liqadin. Orang yang selamat adalah orang yang keburu-buru, kesusu-susu mempersiapkan kematiannya. Itu orang yang selamat. Itu orang yang selamat. Tiap hari yang dipikirkan apa yang aku bawa nanti untuk kehidupan akhirat. Kesimpulan dari semua yang saya sampaikan, boleh kita memiliki harta agar harta kita mudah-mudahan bisa dibawa sampai ke akhir. Apa ada? Ada. Idza matat nu adam in qata'a amalahu illa min talatin. Bu, besok kalau mati kita semua putus dengan kehidupan dunia ini. Yang nyambung cuma 3. Yang pertama, sedekatin jariyatin. Harta yang disodakokan. Itu bukti ada hubungannya memiliki harta dengan akhir. Siapa bilang orang Islam harus miskin? Tidak, harus kaya mah. Agar kita bisa masuk kelompok yang pertama, sedekatin jariyatin. Kalau kita tidak bisa kaya apa? Kita harus berilmu. Au ilmin, au loh ya, bukan dan ini. Au, salah satu. Kalau yang kaya, kekayaannya harus bisa mengantarkan ke akhirat. Kalau nggak kaya, kita harus berilmu. Salah nggak kaya, nggak berilmu lah. Harus berilmu. Au ilmin yuntafau bi. Ilmu yang bermanfaat
bermanfaat itu adalah penyambung kita yang selalu mengalir ilmunya itu ke alam barzakh, alam kubur, alam akhirat. Yang ketiga, ibu-ibu, mohon dengan hormat serta sangat ini. Au waladin yang soleh, apa? Waladin solehin yad'ulah, anak yang soleh jadi program hidup sebelum mati. Selain punya harta, kalau nggak bisa harus punya ilmu, kalau nggak bisa harus punya anak yang soleh. Ini tidak bisa ditawar. Kalau ingin selamat, didik anak kita menjadi anak yang soleh. Harus, tidak bisa tidak. Jangan kalah dengan Pak Warno. Saya tahu Pak Warno, agamanya Nasrani. Kemarin datang ke rumah pengajian ikut di halal bihalal. Agamanya Nasrani, istrinya itu Islam, anaknya soleh dan solehah. Ketika mengaji di Glamour kita kemarin, tersentuh ketika kita menyampaikan bahwa sakinah mawaddah warahmah itu harus utuh. Bapaknya harus soleh, ibunya harus solehah, anaknya harus soleh. Kemudian kemarin jam 8 pagi mendatangi rumah saya, minta nanti itu disiapkan seluruh kesiapan administrasi, dia mau masuk Islam. Setelah mengikuti pengajian di Glenmore, pengajian PGRI, Pak Warno kemarin jam 8 datang. Pak Wahidi, saya sudah 1 minggu sulit tidur. Saya tersinggung dengan sampean. Tersinggung apa? Karena sampean selalu mengatakan harus punya anak yang soleh, tapi anaknya soleh, bapaknya harus soleh. Saya bilang gitu. Ketika saya sampean menyebut bahwa bapaknya harus soleh, saya merasa tidak soleh. Saya agamanya Nasrani. Insya Allah Pak, minggu yang akan datang saya mohon kehadiran seluruh jamaah. Ada prosesi pengislaman masuknya Pak Warno, Kepala UPTD Dinas Pendidikan yang dulu, akan masuk Islam di Ahad pagi yang akan datang. Karena hari ini beliau tidak bisa hadir sebab masih menjemput anaknya yang menjadi dokter. Anaknya luar biasa, soleh-soleh, tapi dia Nasrani. Insya Allah Bu, kami mohon ibu-ibu kompak semuanya nanti. PGRI diajak, guru-guru PGRI, teman-teman dinas pendidikan diajak. Kita nanti akan melakukan prosesi secara administrasi pengucapan syahadat oleh kelompok atau umat di luar Islam yang menyatakan dengan sadar tanpa ditekan. Kegalauan itu disampaikan oleh Pak Sis kemarin dengan saya. Sampaikan berita Pak Haji Murrahman dan di hadapan Pak Haji Ahmad, minta nanti setelah Ahad pagi pengucapan syahadat, kemudian di rumahnya nanti di Muncar, rumahnya di Muncar, minta nanti kita hadir di sana juga ada pengucapan syahadat, lalu pemberitahuan ke sana kemari, dan dia minta bimbingan ilmu pengetahuan tentang agama. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk, walaupun satu, mudah-mudahan ini berkah rahmat dari pembacaan Al-Qur'an. Insya Allah ini karena bukan kami, tetapi ini semua semata-mata panggilan dari Allah, dan mudah-mudahan berkah dari pembacaan Al-Quran setiap Ahad pagi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan mindset kita mempersiapkan anak bangsa kita ini ke depan menjadi anak bangsa yang benar-benar diharapkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian singkat yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Wahyudi SHMH. Bagaimana mindset kita ternyata harus berhasil berkarya di dalam kehidupan ini. Kita akan membantu yang tidak mampu tapi aktif di pengajian, yang belum haji dan belum umroh. Nanti yang dipilih tentu yang aktif, yang belum pernah haji dan belum pernah. Kemarin kita dapat 1 juta. Nanti ada sponsor yang akan memberikan bantuan selain urunan ini. Apa cukup Pak? Kalau duitnya setiap kali urunan ini hanya 1 juta setiap minggu, nanti kalau disampaikan malas urunan. Urunan dulu.
Setelah Isya, seluruh jamaah yang hadir ini kami undang untuk hadir di acara walimah safar lil haj, yaitu walimah haji. Kepada Pak Wali kami persilakan. Yang pernah berprestasi, pernah berhasil di kerja di mancanegara, khususnya Amerika, yang tergabung dalam BSC sampai hari ini belum mengadakan santunan, insya Allah minggu depan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satahtahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa 'ataitahu wa la maridan illa shafaitahu wa la hajatan min hawaijina illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min al-afat wa taqdi lana biha ru'yatul ilahiha wa quwwatil arwahi wa diyahiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyahiha wa qulil arwahi wa idahiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma sallallahu alaihi wasallam. Wa li karamati sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruhu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa rabbil alamin bismillahir rahim. Allahumma innahu ballighna 'an nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da' wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli taj'alun nasi li yawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bikaratil Fatihah. Bapak Ibu ketahui sambil menunggu antri Pak, jumlah uang kita Rp2.252.500 dan ini akan dimanajeri oleh salah satu direktur PDAM yaitu Bapak Ayub dan Kepala SMA 17 Agustus yaitu Bapak Haji Anton bersama Bapak Sugeng Kepala SMA dan Bapak Mujiono Kepala SMA Giri, SMA 1 Giri. Insya Allah beliau-beliau itu amanah.